Maka itu tugas kita sekarang. Lepaskan baju Kristen yang dipakaikan gereja pada Tuhan Yesus. Dan keluarkan Yesus dari gereja. Supaya dunia bisa nerima. Lupa. Lepaskan baju Kristen yang dipakaikan gereja kepada Tuhan Yesus. Lepaskan. Iya. Ini kita yang membatasi. Terus lepaskan ke Yesus dari gereja. Dari keluarkan dia dari gereja. Semua bangsa. Loh, dia kan untuk seluruh dunia loh. Dia bukan untuk orang Kristen. Tapi iya untuk semua orang. Cuma kita yang salah. Coba renungkan ilustrasi ini. Saya waktu mendapat poyan itu, saya bilang, Papa tunjukkan saya ilustrasi. Tidak mungkin ada orang jual gula, jual beras, jual minyak goreng, pakai label. Ini gula Hindu, ini gula Kristen, itu beras Islam, ini beras Buddha. Loh ada tidak? Nggak ada. Gula itu gula, beras itu beras. Gula itu gulaku. Iya. Iya. Lah Yesus itu Yesus, bukan milik orang Kristen. Nah selama gereja tidak bertobat dalam hal ini, kita ngomong sampai berbusa tentang Yesus. Orang lain berkata itu kan milikmu, lah itu kan Kristen. Ini tugas yang berat. Tapi kita percaya pasti bisa, karena dia mengasihi semua orang. Kalau saudara baca buku saya, salah satu dari 8 buku itu Intrik dalam Gereja. Itu buat pendeta marah. Kenapa dalam buku Intrik dalam Gereja begitu banyak intrik-intrik jahat dalam gereja? Kenapa? Karena salah konsep. Salah satu yang saya marah dalam tulisan itu saya tulis, sarjana-sarjana di full time kan di gereja. Itu satu kejahatan besar. Enak memang full time gereja itu enak. Nggak bayar pajak, nggak punya NPWP. Dapat persembahan tiap bulan. Itu sebuah kejahatan betul. Iya. Sarjana teologi apa sarjana sekuler ini? Sekuler yang ngomong. Sekuler. Iya. Saya akan marah kalau ketemu anak muda ngambil teologi. Goblok kamu, saya bilang. Dengan STH kamu nggak bisa ngelamar di Telkom, kamu nggak bisa ngelamar di supermarket, nggak bisa. STH ditertawakan orang. Maka itu ketika S1-nya sekuler, lalu S2-nya teologi, saya bengok itu di mimbar. Pengkhianat kamu, saya bilang. Lu betul dong. Untuk apa kalau S1-mu sekuler, lalu S2-mu teologi, hanya ingin punya gelar M saja. Lalu kamu masuk teologi supaya gampang lulus, bukan? Bajingan kamu, saya bilang. Serius itu. Lu untuk apa punya gelar master teologi? Maka itu masuk IRC aja ya. Lu benar itu. Cari buku itu, saudara akan kaget. Intrik dalam gereja. Nah, jadi kita harus menyadarkan ini semua. Bahwa selama kita bermisi, tapi berkutat dengan gereja, maaf, itu akan merusak misi itu sendiri. Karena apa? Negara kita. Kata misi buat gereja adalah tidak cuma satu, bukan dua, menambahkan jumlah anggota. Nah, kalau di Indonesia menggunakan metode itu, siapa yang kita raih? Kalau bukan yang mayoritas, itu kan perang. Itu kan perang. Nah, maka itu kita harus kembali bahwa kita ini garam dunia, bukan garam gereja. Keluarkan Yesus dari gereja, lepaskan baju Kristen dia. Nyatakan kepada mereka, ini untuk kamu juga. Jadi kalau kamu tetap hidup dalam Islam, nggak apa-apa. Terima dia dulu. Urusan nanti. Karena kita percaya kebenaran akan memerdekakan orang. Itu urusan dia dengan Tuhan nanti, bukan urusan kita. Paulus yang hebat aja berani berkata, aku yang menabur, Apolos yang memelihara, yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan, orang lain yang menuai. Satu lagi yang kita harus sadari betapa super goblok kita di Pak Yosef pakai kata itu. Kita sebagai gereja tidak ada sampai hari ini gereja yang mempunyai slogan, ayo siapkan penabur, semua siapkan penuai. Sinode kita Oktober depan sidang judulnya penuai. Saya ngomong pada mereka, kalau kita nyiapkan penuai tapi nggak pernah nyiapkan penabur, itu namanya rampok. Loh, bukan ngerampok di ladang lain loh, makanya itu.
Kapan harusnya gereja itu menyiapkan penabur? Kalau kita mau jujur, cari buku yang lain. Judulnya Gereja Organik. Wah, itu buku bagus sekali. Tulisan Neil Cole. Iya, Gereja Organik. Saya tahun 2006 ada di Amerika. Ketika saya di kota Philadelphia, saya dikasih buku itu. Hanya sekian jam habis buku itu saya baca. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan, saya akan bawa buku ini ke Indonesia, saya akan terjemahkan. Saya kasih ke Andi Offset dan terjemahkan. Saya nggak laku. Gereja nggak suka, begitu buku bagus kan. Iya, bagaimana Neil Cole. Ya, Neil Cole. Cuma satu kok, nggak akan apa itu temanya cuma itu, gereja organik. Neil Cole menuliskan bagaimana gereja bertumbuh secara alamiah, jangan dipupuk. Manis sekali pembahasannya. Nah ini penuai, cuma nyiapkan penuai, penaburnya mana? Nah kalau kita mau jujur, menyiapkan penabur pun nggak cukup, harus ada dua lagi. Siapa yang punya lahan? Yang kedua, siapkan pengolah tanahnya. Yang punya lahan kita dekati, yang mengolah kita siapkan, baru penabur. Setelah itu baru penuai. Heran, kenapa gereja nggak pernah mikir penabur? Semua sibuk penuh. Ya itu tadi. Karena buat gereja misi itu cuma satu, artinya nambahi anggota jemaat. Padahal bukan itu misi. Nah, mari kita merubah konsep misi kita. Menyiapkan orang yang sungguh-sungguh punya hati. Tekankan. Kita orang-orang karismatik sangat hebat kalau doa puasa. Nah, sangat hebat kita ini kalau doa puasa. Dahsyat. Iya. Tapi mari kita jujur. Coba tanya rekan-rekan kita kalau doa puasa. Hampir 100% jawabannya. Kenapa kamu berdoa puasa? Jawabannya mencari kehendak Tuhan. Betul? Rata-rata begitu. Nah, saya bilang, ngapain kehendak Tuhan kamu cari pakai puasa? Sudah jelas. Mari kita lihat 1 Timotius 2 yang keempat. Nah, kita harus menyampaikan ini pada mereka. Kehendak Tuhan kita sudah jelas. Cuma satu, nggak ada dua, nggak ada tiga. Cuma satu. Sudah dapat yang silakan baca yang sudah dapat. Menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya sudah. Sudah ditulis jelas-jelas kok. Pakai dicari lagi, pakai puasa lagi. Kalau gereja mau konsekuen dengan ayat ini, misi nggak akan terhalang. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Jadi Pak Yus, saya setuju. ERC. Saya siap. Mulai hari ini kita siap. Ayo berjalan bersama-sama di orbit kita masing-masing. Kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Rara, Tuhan rindu itu terjadi. Ini waktunya. Yohanes 17 ayat 20. Kalau kita lihat doa ini, kasihan Tuhan Yesus, kasihan. Gimana kita seringkali berkata, kita orang karismatik, wah kalau sudah nyanyi soal aku mengasihi Yesus, cobalah melek, nanti lihat mimik wajah mereka itu, wah rohani sekali. Iya, merem-merem, terus miring-miring gitu. Tapi apa yang kita lakukan? Coba bacakan, yang 17 ayat 20. Ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Apa yang saya temukan pertama soal misi ayat ini? Saya menangis. Saudara tahu doa ini belum diamenkan sampai hari ini. Betul nggak? Kalau kita mengasihi Yesus, suruh dia berhenti berdoa dong. Kenapa ada belum amin doanya ini? Selama masih ada orang yang belum percaya dia nggak akan berhenti doa. Dan doanya untuk kita. Supaya mereka menjadi percaya kepadaku oleh pemberitaan gereja. Sudah didoakan. Jadi kita nggak doa lagi. Dia yang doa. Nah, dengan kwitansi tadi. Saya juga marah kepada orang-orang, maaf ini, yang ngambil gelar misi. HW Master loh. Saya bilang, hei, misi itu bukan karena gelarnya. Misi itu di lapangan, jangan di kelas. Marah mereka. Tapi saya ngomong terus, belum betul nggak? Misi kok di ruang kelas, misi itu di lapangan. Kayak Tuhan Yesus, dia nggak pernah punya kelas, satu kursi saya nggak punya. Sih harusnya sekolah misi itu bukan di kelas. Salah semua sekolah teologi, sekolah misi itu 1000% salah, karena bukan di lapangan. Maaf. Lalu mereka bangga dengan gelar S1, S2 misi. Iya, aduh, maaf. Kita harus merombak ini semua. Justru makin mereka sekolah, makin takut bermisi. Iya betul. Kenyataan. Betul.
Saya kenal, saya bisa sebut nama-nama.